Selamat pagi Ibu Amanda. Selamat pagi Bu Dinda, dari Amanda dari bidang administrasi. Ada yang bisa saya bantu? Saya diminta oleh Ibu Asrid untuk menghubungi Ibu Amanda. Ibu Amanda diminta untuk menemui Ibu Asrid di ruangan sesegera mungkin. Mungkin ada dokumen atau berkas yang perlu saya bawa Ibu? Baik, untuk dokumen sudah kami persiapkan. Mungkin dari Ibu Amanda bisa membawa catatan kecil saja. Baik, tidak perlu ya. Baik, saya akan segera ke sana ya Ibu. Ya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Amanda. Selamat pagi Bu Dinda. Selamat pagi Bu Manda. Apakah Ibu sudah di ruangan Bu? Oh ya, untuk Ibu Asrid sudah ada di dalam. Mungkin Ibu bisa masuk ke ruangannya saja. Baik, makasih ya Bu. Mari Bu. Selamat pagi Bu Asrid. Oh, pagi Mbak Dinda. Ini untuk dokumen yang diperlukan. Oke, bisa taruh di sini aja ya, Mbak. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi Bu Astrid. Selamat pagi Mbak Amanda. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Oke, mungkin Mbak Amanda bisa itu dulu ya, duduk dulu di situ. Nanti saya ke situ. Saya persiapkan dulu dokumennya. Gimana nih Mbak kabarnya Mbak Amanda di akhir-akhir ini? Alhamdulillah kabar baik sekali Ibu. Gimana Bu Astrid kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga sih Mbak. Mungkin kita langsung aja ke diskusi kita pada pagi hari ini ya Mbak. Sebelum itu di sini saya sudah menyiapkan terkait laporan jumlah pelanggan kita dari tim pemasaran, yang mana nanti dalam sesi diskusi ini juga Mbak Amanda bisa lihat-lihat data-datanya terlebih dahulu ya Mbak. Baik, Ibu saya buka Ibu. Oke, bisa dibaca-baca dulu Mbak. Gimana Mbak, udah bisa dipahami? Ya sudah Ibu. Oke, jadi kemarin itu saya mendapatkan laporan dari tim pemasaran yang mana jumlah pelanggan kita itu mengalami penurunan Mbak. Penurunannya itu sekitar 15% di 2 bulan terakhir ini. Jadi dengan mengundangnya saya Mbak Amanda ke sini, tujuannya itu untuk mendiskusikan langkah konkret apa yang bisa diaplikasikan untuk permasalahan ini, dan juga mencari akar dari permasalahan ini sih Mbak. Baik Bu, saya itu juga memperhatikan itu Bu. Ada beberapa keluhan dari pelanggan itu yang masuk melalui headset itu merasa respon dari tim kita itu seperti agak lambat Ibu. Jadi terutama itu Bu, waktu ada beberapa pelanggan yang mengirimkan via email maupun media sosial lainnya Bu. Jadi menurut pengamatan dari saya dan juga tim administrasi sendiri itu dari media sosial tuh terkesan masih agak pasif Ibu. Jadi kita tuh perlu untuk melakukan pembaruan secara rutin Ibu. Jadi dari media sosial yang masih pasif itu sendiri, pelanggan tuh merasa kurang mendapat informasi terbaru terkait produk dan juga layanan yang kita tawarkan Ibu. Oke, berarti ada 2 akar permasalahan. Apakah ada lagi selain itu? Sudah itu Bu. Oke, berarti ada 2. Yang pertama itu terkait pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan. Yang kedua itu terkait pasifnya media sosial kita, seperti itu. Iya betul. Oke. Tadi kan Mbak Amanda sempat mention kalau dari tim Mbak Amanda sendiri itu sudah menganalisis dan juga mendiskusikan terkait permasalahan ini. Lalu apakah dari Mbak Amanda dan juga tim Mbak Amanda itu sudah memikirkan terkait solusi-solusi yang akan diterapkan untuk permasalahan ini Mbak? Jadi dari tadi itu saya sudah melakukan rapat internal dengan tim saya. Jadi tim saya itu sepakat untuk mengusulkan kita tuh perlu untuk membuat sistem tiket layanan digital itu. Jadi dengan sistem ini tuh setiap pertanyaan ataupun keluhan pelanggan itu akan bisa langsung tercatat dan bisa dipantau progres penyelesaian. Jadi setiap pesan itu tidak ada yang terlewat dan bisa diselesaikan satu persatu dengan baik. Oke, tadi yang solusi yang disampaikan tadi kan terkait di poin efektivitas dan juga transparansi dari tim kita ya Mbak. Ya, untuk permasalahan yang terkait pasifnya media sosial itu sendiri, bagaimana menurut Mbak Amanda dan tim Mbak Amanda? Kalau menurut kami itu sendiri, kita tuh perlu untuk membuat jadwal rutin dari setiap konten unggahan
yang kita buat. Oke. Jadi itu kita perlu membuat jadwal itu minimal itu seminggu 2 kali Bu. Jadi kita bisa memberikan seperti tips menggunakan produk ataupun testimoni dari pelanggan-pelanggan kita, Oke. ataupun bisa menggunakan program promo agar pelanggan kita tuh merasa lebih dekat dan bisa terus membeli dari perusahaan dan juga layanan yang kita berikan. Oke, bisa juga sih itu terkait promo-promo, ide menarik juga, bisa melalui promo di hari kemerdekaan atau hari-hari nasional yang lain Iya, kayak gitu ya betul. Mbak. Oke, siap-siap. Oke, harapannya dengan interaksi seperti itu bisa meningkatkan loyalitas pelanggan juga ya Mbak terhadap perusahaan kita. Iya betul. Oke, sebentar Mbak, saya tulis terlebih dahulu ya. Oke, sebetulnya dari sarannya Mbak Manda dan tim Mbak Manda berikan tadi itu sudah cukup baik ya Mbak. Saya juga ingin menambahkan di mana saya itu berpikir bahwa perusahaan kita itu perlu mengadakan pelatihan singkat, yang mana saya itu menginginkan perusahaan kita itu minggu depan melaksanakan pelatihan singkat terkhusus di tim pelayanan, yang mana pelatihan singkat ini itu berfokuskan terkait bagaimana sih cara kita sebagai seorang penyedia layanan baik barang maupun jasa itu menangani keluhan maupun saran dari pelanggan, dan juga bagaimana sih cara merespon cepat keluhan serta saran dari pelanggan, seperti itu sih. Iya Bu, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu Asrita. Jadi saya tuh bisa bantu untuk menyiapkan seperti materi pelatihan dan juga membuat daftar pertanyaan pelanggan yang bisa muncul seperti ini Bu. Seperti contoh kasus yang sudah kita bicarakan tadi, seperti keluhan dari pelanggan dan juga pasifnya media sosial yang perlu kita perbaiki Bu. Oke, bagus banget sih Mbak terkait solusi dan juga ide-ide yang tadi diberikan. Mungkin saya minta tolong ya Mbak untuk dibuatkan laporan terkait hasil evaluasi yang hari ini kita diskusikan tadi, dan juga harapannya untuk hasil tadi itu bisa disampaikan di rapat pimpinan berikutnya bersama pimpinan-pimpinan yang lain, seperti itu. Baik Bu, akan saya kerjakan dan bila sudah selesai akan saya kirimkan via email. Oke. Kira-kira draftnya akan dikirimkan kapan ya Mbak? Akan saya kirimkan secepatnya Bu, mungkin sebelum sore ini akan saya kirimkan via email. Oke, terima kasih Mbak Manda. Saya juga sangat senang sekali atas inisiatif dan juga kontribusi Mbak Manda dan juga tim Mbak Manda. Semoga langkah ini bisa mengembalikan kepercayaan pelanggan dan juga loyalitas pelanggan terhadap perusahaan kita ya Mbak. Dan juga dengan seperti ini juga bisa meningkatkan pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan kita. Baik, setuju sekali ya Bu Astrid. Saya yakin kalau kita bisa berkoordinasi baik seperti ini tuh penurunan pelanggan itu bisa segera teratasi dan juga permasalahan itu bisa segera clear gitu Ibu. Ya sih, itu betul sekali Mbak. Yang mana apabila terjadi suatu permasalahan seperti ini itu hasil evaluasi seperti ini itu tidak hanya menjadi solusi di permasalahan tersebut, tapi juga bisa menjadi perbaikan itu untuk kita sendiri sih Mbak, untuk meningkatkan pelayanan yang kita berikan. Iya betul Ibu. Mungkin dari setelah perbincangan kita ini dan rapat internal kita itu, saya itu bisa mulai untuk menyiapkan dokumentasi ataupun video laporan untuk dapat diunggah seperti di Instagram, TikTok dan sebagainya tuh. Oke, sekali lagi saya mengucapkan ya Mbak, terima kasih banyak atas ide dan juga kerja keras dari Mbak Manda dan tim-tim Mbak Manda. Semoga kita bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan kita, entah itu dari pelayanan prima ataupun pelayanan bermutu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada yang perlu dibahas lagi Bu? Bentar, sejauh ini cukup sih Mbak. Saya tunggu aja draftnya secepatnya ya Mbak. Baik, kalau begitu saya izin pamit untuk ke ruangan juga untuk mengerjakan detail pekerjaan yang diberikan. Oke. Terima kasih atas jawabannya dan masukan Ibu Astrid. Ya, terima kasih juga ya Mbak Manda. Mari Ibu. Iya. Selamat